Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor komoditas. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja, saham ini adalah saham NCKL. Jadi Perseroan adalah perusahaan nikel murni dengan kemampuan hulu dan hilir dengan pengalaman operasional lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Indonesia. Menurut AMI Mineral Economic, berdasarkan ekspektasi produksi volume nikel tambang Perseroan pada tahun 2022, Perseroan diharapkan menjadi emiten produsen nikel murni terbesar di Indonesia dibandingkan perusahaan tambang nikel tercatat lainnya di Indonesia yang merupakan perusahaan tambang terdiversifikasi yang juga memproduksi komoditas lainnya. Oke, itu adalah seputar dari perusahaan NCKL. Lanjut kita lihat di sisi valuasinya. Kalau kita lihat di sisi valuasi Bapak Ibu, ini lumayan menarik ya. Karena yang utama adalah untuk PE-nya sendiri ada di kisaran 7,9 dan untuk PBV-nya adalah 1,86, yang mana rata-rata masih lebih rendah daripada 3 tahun yang lalu, yaitu adalah 2,84. Jadi untuk PBV saya rasa ini menarik untuk NCKL. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya. Kalau kita lihat di sisi revenue atau pendapatannya, pada tahun 2023 NCKL ini bisa menghasilkan pendapatan 23,8 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 pendapatannya adalah 26,9 triliun. Dan pada tahun 2025 ini pendapatannya diperkirakan menjadi 28,1 triliun. Kalau kita lihat di kuartal 2 yang baru saja rilis, ini juga mengalami peningkatan ya Bapak Ibu. Meskipun peningkatannya ini masih sedikit, dari 6,7 menjadi 6,9. Tapi ya, yang namanya peningkatan tetap peningkatan. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Kalau kita lihat di sisi EPS Bapak Ibu, pada tahun 2023 kemarin EPS-nya adalah 89. Sedangkan pada tahun 2024 IPS-nya adalah 101 dan pada tahun 2025 ini nanti diperkirakan IPS-nya adalah 130. Kalau kita lihat di kuartal 1 dan kuartal 2 ini juga mengalami peningkatan dan kuartal 2-nya ini juga mengalami peningkatan yang saya rasa cukup signifikan. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya. Untuk net income-nya sendiri Bapak Ibu pada tahun 2023 net income-nya adalah 5,6 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 NCKL adalah 6,3 triliun. Dan pada tahun 2025 ini net income-nya diperkirakan menjadi 8,2 triliun. Kalau kita lihat di kuartal 1 dan kuartal 2 juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu adalah dari 1 triliun menjadi 1,6 dan 1,8 menjadi 2,4 triliun. Ini menarik sekali untuk net income dari NCKL. Kita lihat di sisi balance sheet-nya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk cash-nya dari NCKL ini sekitar 4 triliunan dan untuk total aset adalah 56 triliun. Sedangkan untuk liabilities atau hutangnya 16,9 triliun. Jadi untuk asetnya masih lebih besar daripada liabilities ya Bapak Ibu, dengan total equity-nya menjadi 32,7 triliun. Menarik untuk NCKL dari sisi balance sheet. Kalau kita lihat di long term debt atau hutang jangka panjangnya ini ada di 8 triliun dan untuk hutang jangka pendek ada di 1,7 triliun. Lanjut kita lihat di sisi cash flow-nya. Untuk cash flow sendiri ini juga bagus, yaitu adalah 6 triliun di sisi cash from operation dan untuk free cash flow ada di 4,5 triliun. Menarik sekali untuk NCKL. Lanjut kita lihat di sisi dividen. Untuk dividen dari NCKL Bapak Ibu dengan payout ratio maka dividen yield dari NCKL adalah 3,15%. Kalau kita lihat dari sisi dividen history, NCKL ini juga memberikan dividen selama 3 tahun terakhir kemarin ya Bapak Ibu.
dari 22 menjadi 26 dan menjadi 30. Oke, lanjut kita lihat di sisi analisnya. Jadi dari 20 analis ini update-nya di 4 Agustus 2025. Ada 24 analis yang merekomendasikan untuk membeli, dan untuk hold ini hanya ada 1 analis ya Bapak Ibu, dan untuk jualnya ini tidak ada. Lalu untuk target sekarang bagaimana? Untuk target sekarang harganya ada di 1000,65. Kalau saya rasa ini kecil ya Bapak Ibu untuk target NCKL, karena harganya ini sudah naik tinggi sekali. Lanjut kita lihat di sisi valuation tool. Kalau kita lihat di sisi valuation tool dengan current EPS 121 dan saya anggap custom growth rate-nya itu 5% saja Bapak Ibu ya. Dengan standar mean deviation selama 3 tahun itu adalah 8,81. Maka untuk potensial gain dari NCKL adalah 17% dengan target price adalah 1125. Itu adalah target price dari valuation tool. Lalu bagaimana sih untuk chart dari NCKL ini? Langsung saja kita lihat di chartnya. Kalau kita lihat di chart dari NCKL selama 2 hari terakhir kemarin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya Bapak Ibu. Terlihat di sini naik 13% dan pada hari kemarin itu naik sampai dengan 18%. Lalu untuk harga sekarang bagaimana? Untuk harga sekarang saya rasa ini sudah naik tinggi ya Bapak Ibu. Ini adalah target price saya di kuartal 1 kemarin, dan di harga 1000 pun juga sudah saya posting di community, yang artinya target price dari NCKL ini sudah tercapai. Lalu jika Bapak Ibu ingin membeli NCKL ini, saya sarankan untuk membeli saat pullback saja. Barangkali nanti setelah ini biasanya akan ada penurunan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi meskipun targetnya 1100, saya rasa ini harusnya ada penurunan terlebih dahulu. Lalu bagaimana kalau besoknya naik lagi 14% di harga 1100? Ya kalau itu saya rasa tidak masalah Bapak Ibu ya, karena memang market ini tidak bisa diprediksi. Tapi kalau saya, lebih baik saya menjaga resiko daripada nanti membeli di atas seperti ini dan di bawah turun. Ini akan lebih menyakitkan daripada kehilangan saham atau dalam arti FOMO. Itu Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya lebih baik saya menunggu di bawah terlebih dahulu, mungkin di harga 700-an atau 800-an ini akan lebih baik daripada saya mengejar harga atau FOMO dan saya nyangkut di atas cukup jauh. Begitu Bapak Ibu menurut saya. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ingin mengejar saham NCKL ini yang sudah naik tinggi atau menunggu di bagian bawah seperti saya? Oke, lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama PBV dari NCKL adalah 1,86 yang rata-rata masih rendah selama 3 tahun, yaitu adalah 2,84. Lalu selanjutnya untuk revenue, EPS dan net income ini mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Jadi menarik sekali untuk NCKL. Lalu untuk dividen itu ada di angka 3,15% untuk dividen yieldnya. Saya rasa ini dividen yang cukup kecil, tapi jika Bapak Ibu adalah tipe investor yang tidak menginginkan dividen, saya rasa itu juga tidak masalah. Lalu untuk selanjutnya, price dari harga sekarang itu lebih baik tunggu untuk turun terlebih dahulu. Mungkin di harga 700-an atau 800-an itu akan lebih baik daripada mengejar di harga 900-an saat ini. Jika tidak dapat, mungkin besok harganya naik lagi, saya rasa saya tidak akan menyesal, karena lebih baik saya menjaga resiko harga turun itu akan lebih baik daripada FOMO atau fear of missing out alias takut ketinggalan kereta. Begitu Bapak Ibu untuk kesimpulan dari NCKL. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah setuju dengan pendapat saya ini? Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.